Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidni Nafi Hasbi. Saat ini saya studi S3 di program doktoral UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, konsentrasi ekonomi Islam. Sama juga S1 dan S2, saya konsentrasinya di ekonomi Islam. Kesibukan saya sehari-hari aktif di media tulis-menulis, publikasi jurnal, menerbitkan buku, riset bersama beberapa dosen, dan mengikuti acara konferensi baik nasional maupun internasional. Sebelumnya saya juga pernah menjadi dosen LB di Universitas Ibrahimi, Jawa Timur, dan di perguruan tinggi Mahat Ali Bangkalan. Baik, saya akan membahas tentang teori analisis produksi. Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Berikut beberapa pengertian produksi menurut pakar ekonomi. Yang pertama, Khaff, yang mendefinisikan produksi sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup, yakni kebahagiaan dunia dan akhirat atau disebut falah. Kedua, Manan mendefinisikan produksi dengan menekankan pentingnya motif altruism bagi produsen yang islami, sehingga ia harus menyikapi dengan hati-hati konsep Pareto optimality dan given demand hypothesis yang banyak dijadikan konsep dasar produksi dalam ekonomi konvensional. Yang ketiga, Rahman mendefinisikan produksi yang menekankan pentingnya keadilan dan kemerataan produksi, distribusi produksi secara merata. Karena itu menurut Rahman, kesejahteraan tidak akan tercapai jika keadilan tidak terwujud. Oleh karena itu, jika keadilan terwujud, maka kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Yang terakhir, UIHAK mendefinisikan produksi yaitu memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang merupakan fardu kifayah, yaitu kebutuhan yang bagi banyak orang pemenuhannya bersifat wajib. Ruang lingkup pembahasan produksi banyak sekali ini. Yang pertama, faktor produksi, unsur produksi, produksi yang diharamkan, biaya produksi, prinsip produksi, etika produksi, pola produksi. Kita masuk kepada yang pertama, yaitu faktor-faktor produksi. Ada 4, yaitu tanah, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal, yang keempat organisasi. Tanah, Islam telah mengakui tanah sebagai suatu faktor produksi. Dalam tulisan klasik yang dianggap sebagai suatu faktor produksi, yaitu mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi. Umpamanya permukaan bumi, kesuburan tanah, sifat-sifat sumber-sumber daya, udara, air mineral, dan seterusnya. Unsur-unsur produksi yaitu yang pertama bekerja. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul kasbi atyabu? Qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Nabi ditanya, pekerjaan apa wahai Nabi yang paling baik, yang paling bagus? Nabi menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan jual beli yang bagus, yang mabrur.
Dari hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW ia sangat suka sekali sama orang yang bekerja keras. Bekerja keras menghasilkan uang untuk kebutuhan hidup, untuk keberlangsungan hidup agar dia bisa menjalankan segala kebutuhan di dunia maupun akhirat. Dan juga Nabi sangat tidak suka sama orang yang malas-malas untuk bekerja. Karena itu bekerja ada beberapa catatan. Seorang pekerja muslim harus memilih pekerjaan yang sesuai dengan dirinya atau pekerjaan yang dapat ditunaikan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Itu yang pertama ya. Dia harus bekerja sesuai kemampuan, bidang keilmuannya, skill yang dimiliki harus benar-benar pas dengan apa yang dikerjakan. Yang kedua, seorang pekerja hendaknya mengetahui kebutuhan kerja dan tren yang sedang berkembang agar dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik, senang, dan ikhlas dalam suatu pekerjaan. Karena bekerja itu jangan sampai berangkat dari ketidaknyamanan, keterpaksaan, tekanan, karena nanti menghasilkan sesuatu yang tidak produktif, yang tidak bisa dapat dikembangkan hasilnya. Selanjutnya, modal dagang. Ada dua ini, ada modal finansial. Modal finansial ada 4 macam. Pertama, terdapat 2 orang yang mengadakan kerjasama dalam bentuk penggabungan modal, disebut mudharabah. Kedua, terjadi penggabungan modal dan tenaga. Ketiga, terjadi penggabungan modal namun pelaksanaan investasi hanya dipercayakan kepada salah satu seorang saja. Yang keempat, tenaga, 2 orang yang sepakat melakukan usaha bersama dengan modal hanya berasal dari salah satu pihak saja, disebut musyarakah. Modal barang. Modal ini berasal dari seorang yang bekerja dan mempunyai kekayaan berupa alat-alat dan barang-barang tertentu. Pengembangan income-nya dilakukan dengan cara persewaan. Ada beberapa jenis produksi yang diharamkan. Yang pertama adalah investasi harta dengan cara membahayakan masyarakat. Ini diharamkan. Yang kedua, riba. Jelas riba diharamkan dalam Islam. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, bahwa riba itu haram. Yang ketiga, jual beli yang tidak jelas, gharar atau spekulatif, jelas tidak boleh. Yang keempat, investasi pungutan pajak untuk menghasilkan uang. Yang kelima, pencurian tidak dibolehkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasabah nakalam minallahi wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, tangannya harus dipotong. Yang selanjutnya perampasan. Yang selanjutnya suap. Suap juga tidak boleh. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Jangan sampai memakan sesuatu dengan cara yang batil, dengan cara suap. Menimbun juga sama, ini sangat merugikan para masyarakat. Terakhir, perjudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzun, bahwa khamar, maisir, ansab, azlam, judi itu termasuk rijzun min amalis syaitan, perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauhkanlah olehmu, la'allakum tuflihu, maka engkau akan menjadi orang yang beruntung.
Prinsip produksi. Ada 5 yang pertama. Selanjutnya adalah prinsip produksi. Ada 5 prinsip produksi. Yang pertama, prinsip tauhid. At-tauhid. Apa yang dimaksud dengan prinsip tauhid atau at-tauhid? Yaitu prinsip ini menyebutkan bahwa aktivitas produksi tidak hanya melibatkan hubungan secara horizontal hablum minan nas, tetapi juga secara vertikal hablum minallah. Sehingga aktivitas ini merupakan bagian dari implementasi pertanggungjawaban dan motivasi manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, prinsip kemanusiaan al-insaniyah. Implementasi dari prinsip al-insaniyah adalah bahwa manusia mempunyai hak untuk mencapai kesejahteraannya dengan mengaktualisasikan kemampuan produktif yang mereka miliki. Yang keempat adalah prinsip al-adl, keadilan. Perilaku adil akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup manusia. Dengan berlaku adil, artinya manusia tidak melakukan dikotomi terhadap manusia lain. Sehingga manusia secara umum mendapatkan apresiasi terhadap apa yang mereka kerjakan dan mereka miliki. Keempat, prinsip kebajikan al-maslahah. Maslahah memiliki implikasi terhadap pola hubungan vertikal maupun horizontal, hablum minallah dan hablum minan nas. Pada dimensi vertikal, mendeskripsikan kebajikan dan balasan atas pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan yang vertikal, hablum minallah. Sedangkan dimensi horizontal, hablum minan nas, mendeskripsikan kebajikan terhadap sesama manusia serta lingkungan alamnya. Yang kelima adalah prinsip kebebasan al-hurriyah dan tanggung jawab al-fard. Manusia secara utuh memiliki kebebasan atas apa yang mereka kerjakan, akan tetapi dalam kebebasan tersebut juga menuntut adanya pertanggungjawaban. Dalam kegiatan produksi, manusia diharuskan dapat mengambil manfaat, mengeksplorasi, dan mengelola sumber daya ekonomi tanpa diiringi dengan merusak dan bertanggung jawab terhadap pelestarian. Ini artinya apa? Maksudnya adalah untuk mengidentifikasikan bahwa setiap perbuatan manusia memiliki konsekuensi logis terhadap prinsip moral dan psikologis, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan penciptanya. Selanjutnya adalah etika produksi. Ada 3 macam etika produksi. Yang pertama, etika deskriptif atau deskriptif etik. Dalam konteks ini, secara normatif menjelaskan pengalaman moral secara deskriptif, berusaha untuk mengetahui motivasi, kemauan, dan tujuan sesuatu tindakan dalam tingkah laku manusia. Yang kedua, etika normatif ethics, yang berusaha menjelaskan mengapa manusia bertindak seperti yang mereka lakukan dan apakah prinsip-prinsip dari kehidupan manusia. Ini namanya etika normatif. Yang ketiga, meta ethics, yaitu berusaha untuk memberikan arti istilah dan bahasa yang dipakai dalam pembicaraan etika,
serta cara berpikir yang dipakai untuk membenarkan pernyataan-pernyataan etika. Mata etika mempertanyakan makna yang dikandung oleh istilah-istilah kesusilaan yang dipakai untuk membuat tanggapan-tanggapan kesusilaan. Contoh misalkan, apa yang mendasari para pengambil keputusan yang berperan untuk mengambil keputusan yang tak pantas dalam bekerja? Ini yang menjadi pembahasan dalam meta etika. Selanjutnya tentang kaidah produksi. Pertama, produksi barang dan jasa yang halal pada setiap produksi. Tahapan produksi harus benar-benar halal. Yang kedua, mencegah kerusakan di muka bumi termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam. Ini harus diperhatikan benar-benar. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Keempat, memperhatikan tujuan kemandirian umat. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Kira-kira strategi apa yang bisa untuk menjadikan umat Islam ini mandiri dalam faktor ekonomi produksinya? Ini kan menjadi PR besar. Yang kelima adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Selanjutnya adalah produksi dengan teknologi konstan. Hari ini semua produksi itu udah dilakukan melalui media, sehingga ada kampus yang mendirikan program studi bisnis digital. Apa konsep teknologi konstan produksi? Konsep produksi yang sesuai dengan nilai Islam adalah konsep yang menganggap bahwa teknologi berproduksi adalah konstan. Teknologi yang memanfaatkan sumber daya manusia sedemikian rupa sehingga manusia mampu meningkatkan harkat kemanusiaannya. Karena itu yang menjadi problematik permasalahan dalam produksi bukanlah mencari teknologi berproduksi sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan maksimum, melainkan mencari jenis output apa dari berbagai kebutuhan manusia yang bisa diproduksi dengan teknologi yang sudah ada sehingga memperoleh maslahah maksimum. Pola produksi. Berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, menurut Muhammad Abdul Mannan, pertimbangan perilaku produksi tidak semata-mata didasarkan pada permintaan pasar, given demand condition. Kurva permintaan pasar tidak dapat memberikan data sebagai landasan bagi suatu perusahaan dalam mengambil keputusan tentang kuantitas produksi. Sebaliknya, dalam sistem konvensional, perusahaan diartikan sebagai suatu kebebasan untuk berproduksi, namun biasanya cenderung terkonsentrasi pada output yang menjadi permintaan pasar, effective demand, sehingga dapat menjadikan kebutuhan real masyarakat terabaikan. Dari sudut fungsional, produksi atau proses pabrikasi atau manufacturing merupakan suatu aktivitas fungsional yang dilakukan oleh setiap perusahaan untuk menciptakan suatu barang atau jasa sehingga dapat mencapai nilai tambahan value. Dari fungsi demikian, produksi meliputi aktivitas produksi sebagai berikut. Yang pertama adalah apa yang diproduksi. Ini pola produksi pembahasannya. Apa yang diproduksi? Terdapat dua pertimbangan yang mendasari pilihan jenis dan macam suatu produk yang akan diproduksi.
ada kebutuhan yang harus dipenuhi masyarakat. Selanjutnya adalah pola produksi. Ada 7 pola produksi. Yang pertama, apa yang diproduksi? Terdapat 2 pertimbangan yang mendasari pilihan jenis dan macam suatu produk yang akan diproduksi. Ada kebutuhan yang harus dipenuhi masyarakat, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, dan ada manfaat positif bagi perusahaan dan masyarakat, harus memenuhi kategori etik dan ekonomik. Seperti yang saya tadi jelaskan tentang etika produksi. Yang kedua, berapa kuantitas yang diproduksi. Ini berkaitan dengan motif dan risiko. Jumlah produk pada umumnya dipengaruhi oleh 2 faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan, faktor modal, faktor SDM, dan faktor sumber daya lainnya. Sementara faktor eksternal meliputi adanya jumlah kebutuhan masyarakat, kebutuhan ekonomi, market share yang dimasuki dan dikuasai, serta pembatasan hukum dan regulasi. Itu tentang berapa kuantitas yang diproduksi. Yang ketiga, kapan produksi dilakukan? Ini berkaitan dengan penetapan waktu produksi. Apakah akan mengatasi kebutuhan eksternal atau menunggu tingkat kesiapan perusahaan. Yang keempat, mengapa suatu produk diproduksi? Itu ada 4 alasan. Pertama, alasan ekonomi. Yang kedua, alasan kemanusiaan. Yang ketiga, alasan politik. Dan yang keempat, alasan faktor-faktor yang berhubungan dengan ekonomi. Kelima, di mana produksi itu dilakukan? Ada 4 cara untuk mengukur di mana produksi itu dilakukan. Yang pertama itu kemudahan memperoleh supplier bahan dan alat-alat produksi. Yang kedua, murahnya pasar efektif dan efisien. Yang ketiga adalah akses pasar efektif dan efisien. Dan yang keempat, biaya-biaya lainnya yang efisien. Bagaimana proses produksi dilakukan? Itu berkaitan dari cara input, proses, output, sampai nanti ke outcome. Itu harus benar-benar diperhatikan dalam pola produksi. Yang ketujuh, siapa yang memproduksi ini ya? Pertama bisa negara, kelompok, masyarakat, atau individu. Karena itu yang menjadi pertanyaan dalam ekonomi tentang konsep produksi, what, apa, berapa jumlah, bagaimana memproduksi, how, untuk siapa produksi tersebut, for whom. Itu yang merupakan pertanyaan tentang produksi. Selanjutnya adalah biaya produksi. Biaya dalam pengertian produksi adalah semua bahan yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu produksi. Ada 2 macam biaya produksi, ada biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit ini adalah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan dalam memperoleh faktor produksi. Contohnya misalkan biaya tenaga kerja, sewa gedung. Yang kedua, biaya implisit. Ini adalah biaya atas produksi yang dimiliki sendiri oleh perusahaan dan ikut digunakan dalam proses produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh misalkan penggunaan gedung milik perusahaan sendiri. Klasifikasi biaya produksi ditinjau dalam hubungan dengan tujuan biaya. Ada namanya biaya produksi jangka panjang, itu terbagi menjadi biaya langsung direct cost, yaitu merupakan biaya yang dapat diidentifikasikan secara langsung pada suatu proses tertentu atau output tertentu. Contoh misalkan biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan.
Begitu juga dengan supervise, listrik, dan biaya overhead lainnya. Kedua, biaya tidak langsung, indirect cost. Biaya tidak langsung merupakan biaya-biaya yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung pada suatu proses tertentu atau output tertentu. Misalkan biaya penerangan dan air condition pada suatu fasilitas. Dilihat dari hubungan dengan perubahan volume kegiatan, itu ada 4 tentang biaya. Ada biaya tetap total, yang kedua biaya variabel total, yang ketiga biaya total cost. Apa yang disebut dengan biaya total? Biaya total itu dikeluarkan oleh perusahaan untuk tidak diproduksi. Biaya tetap merupakan biaya yang setiap unit untuk pembelian input. Yang kedua, biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan apabila berproduksi dan besar kecilnya tergantung pada banyaknya sedikit barang yang diproduksi. Biaya total adalah keseluruhan dari biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya rata-rata adalah hasil bagi antara biaya tetap total dan jumlah barang yang dihasilkan. Biaya variabel rata-rata satuan unit produksi. Biaya total rata-rata adalah biaya barang tertentu disebut Q. Biaya marginal tambahan biaya yang disebabkan rata-rata yang dapat dihitung dari total cost dibagi banyaknya jumlah karena tambahan satu unit produksi. Mekanisme produksi dalam Islam. Perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional adalah pada filosofi ekonomi yang dianutnya dan bukan pada ilmu ekonominya. Dari faktor produksi yang mana faktor modal harus mendapatkan perhatian dari perspektif Islam. Modal dalam ekonomi konvensional itu berhubungan dengan bunga, namun dalam Islam adalah hal yang dilarang yang dinamakan riba. Untuk memproduksi suatu produk tentu dibutuhkan biaya tetap disebut fixed cost FC dan biaya keseluruhan total cost TC. Produk yang dihasilkan dijual untuk mendapatkan penerimaan, maka akan ditemukan total penerimaan dari hasil penjualan produk atau disebut total revenue TR. Nih hubungan TR, TC, FC. Penjelasannya, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dibedakan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Variabel cost adalah biaya yang besarannya ditentukan langsung oleh berapa banyak output yang dihasilkan. Bertambahnya output menuntut bertambahnya biaya variabel, maka disingkat dengan TC sama dengan FC plus sama dengan FC. Hubungan biaya penerimaan dan jumlah produk dengan pola bunga TR, TRI, TCI. Ini rumus-rumusnya. Dengan adanya beban bunga besarnya biaya tetap naik, dengan demikian biaya keseluruhan juga naik, maka besarnya Q bergeser dari Q1 ke Q2. Total penerimaan dalam mekanisme bunga sama sekali tidak akan terpengaruh, artinya TR plus sama dengan TRI ini. Dari Q1 maka bergeser kepada Q2. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya untuk perkuliahan hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan kita diskusikan. Saya akhiri pertemuan ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.